di sini saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika dan pemanfaatannya. Jadi udah tahu belum sih? Gua belum tahu nih, Ol. Gimana nih, jelasin dong. Oke, jadi rekayasa genetika itu mencakup berbagai aspek termasuk pertanian, industri, kesehatan, lingkungan, penelitian ilmiah. Di bidang pertanian ada pengembangan tanaman yang terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan ekstrim. Selain itu, rekayasa genetika dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas nutrisi tanaman. Dan yang kedua ada di bidang industri. Iya. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul rekayasa genetika dan pemanfaatannya kepada orang ini. Jadi kamu udah tahu nggak sih? Saya belum tahu nih, Ol. Gimana, jelasin dong. Apa saja? Jadi rekayasa genetika itu mencakup berbagai aspek termasuk di bidang pertanian, industri, kesehatan, lingkungan, dan kimia. Jadi kalau di bidang pertanian itu pengembangan tanaman terhadap hama, penyakit, atau kondisi lingkungan ekstrim. Selain itu rekayasa genetika dapat meningkatkan hasil panen dan kualitas nutrisi tanaman. Dan di bidang industri, penggunaan mikroorganisme yang dimodifikasi secara genetik untuk produksi enzim, obat-obatan, atau bahan kimia industri. Ini dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Dan di bidang kesehatan, terapi genetika digunakan untuk mengobati penyakit genetik dengan mengganti atau memperbaiki gen yang bermasalah. Pemahaman lebih lanjut tentang gen juga membantu dalam diagnosis penyakit dan pengembangan obat. Dan ada di bidang lingkungan, penggunaan mikroorganisme rekayasa genetika untuk membersihkan polusi atau mendukung proses daur ulang limbah. Dan di bidang penelitian ilmiah, rekayasa genetika memungkinkan para ilmuwan memahami lebih dalam tentang fungsi gen dan interaksi genetik dalam organisme. Pemanfaatan ini dapat membawa manfaat signifikan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait dengan isu etika, keamanan, dan dampak lingkungan. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan penerapan teknologi ini secara bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Iya. Oke, jadi setelah tadi aku jelasin, kamu udah tahu belum sih? Aku kurang paham nih, Ol, yang bagian setting ini. Coba dibacain lagi ya, industri. Apa sih? Jadi kalau di bidang industri itu penggunaan mikroorganisme yang dimodifikasi secara genetik untuk produksi enzim, obat-obatan atau bahan kimia industri. Ini dapat meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi dampak lingkungan. Tapi untuk kesehatan itu gimana? Jadi untuk kesehatan itu kita bisa kayak terapi-terapi gitu. Iya. Sudah jelas? Oke, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Vamos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan dampak bioteknologi pada teman saya yang bernama Patik. Jadi yang dampak bioteknologi ini yang pertama pendahuluan, yang kedua dampak positif bioteknologi, ketiga dampak negatif bioteknologi, dan yang keempat ada kesimpulan, kelima ada referensi. Jadi langsung aja ke pengertian bioteknologi. Bioteknologi menggabungkan biologi dan teknologi untuk memanfaatkan organisme hidup untuk menghasilkan barang atau jasa untuk digunakan manusia. Ini memiliki berbagai penerapan di bidang pertanian, produktivitas dan kualitas tanaman. Di kesehatan, hal ini dapat digunakan untuk mengembangkan obat-obatan, vaksin, dan terapi genetik. Namun, teknologi mempunyai beberapa risiko, termasuk kontroversi etika, risiko lingkungan, dan masalah keamanan pangan. Untuk memastikan penggunaan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Di Indonesia, bioteknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengembangan teknologi lanjutan diperlukan untuk menghindari kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang kedua ada perkembangan bioteknologi. Perkembangan bioteknologi seperti pada tahun ini. Bioteknologi merupakan teknologi yang menggabungkan biologi dengan teknologi modern. Dalam pengembangannya, bioteknologi telah digunakan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pangan, pertanian, dan lingkungan. Di bidang kesehatan, bioteknologi telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan obat-obatan.
dan terapi gen. Bioteknologi juga digunakan dalam produksi vaksin dan terapi sel untuk mengobati berbagai macam penyakit. Dalam bidang pangan, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan tanaman dan hewan yang lebih tahan terhadap penyakit. Bioteknologi juga digunakan dalam produksi makanan dan minuman, seperti produksi yogurt dan keju. Pada bidang pertanian, bioteknologi digunakan untuk menghasilkan tanaman yang lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga produksi pertanian dapat meningkat. Selain itu, bioteknologi juga digunakan dalam produksi biofuel. Dan dampak negatif bioteknologi, pada dampak ini ada risiko kesehatan. Bioteknologi telah membawa banyak manfaat bagi manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Namun, seperti halnya teknologi lainnya, bioteknologi juga memiliki dampak negatif yang perlu diperhatikan, terutama dalam hal risiko kesehatan. Salah satu dampak negatif bioteknologi pada risiko kesehatan adalah munculnya produk-produk yang tidak aman bagi kesehatan manusia. Bioteknologi dapat digunakan untuk memodifikasi gen pada tanaman atau hewan sehingga memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti tahan terhadap hama atau penyakit. Namun, hal ini juga dapat menimbulkan efek. Oke. Yo mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cloning hewan kepada teman saya. Saya Junadi Karuda 1008 dan saya Raul Badari. Jadi langsung aja gue jelasin dari langsung dong. Cloning hewan adalah proses di mana seluruh organisme direproduksi dari sel yang diambil dari organisme itu secara aseksual sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Ini berarti hewan cloning merupakan duplikat sama persis dari induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Nah, di sini ada teknik cloning nih. Yang pertama ada embrio breeding. Pada teknik ini, kumpulan atau chip sel para embrio sebelum diletakkan ke dalam resipien dipilah menjadi dua, yang kemudian menghasilkan dua embrio identik. Cara ini sering terjadi secara alamiah, yaitu dalam proses yang menghasilkan kembali identik. Dan yang kedua ada blastomere dispersal. Teknik ini dimulai dengan pemisahan secara mekanik sel-sel individual sebelum pembentukan blastosit atau sel-sel awal dimulai mengisi cairan. Nah, yang ketiga ada nuclear transfer atau somatic clear nuclear transfer. Nah, pada teknik ini kita butuhin dua sel. Jadi ada sel donor sama sel telur. Teknik ini juga melibatkan beberapa tahap penting, termasuk penyediaan ovum yang sudah matang, pengeluaran kromosom yang terdapat dalam ovum, transfer inti sel hewan yang dikloning ke dalam ovum, enukleasi, dan aktivitas embrio yang terbentuk sehingga menginisiasi. Nah, ada macam-macam cloning hewan nih. Apa aja tuh? Yang pertama ada cloning DNA. Nah, cloning DNA dikenal dengan sebutan molecular cloning, rekombinan DNA teknologi. Dan genetic cloning, materi biologi yang diklon dalam proses DNA cloning adalah DNA itu sendiri. DNA cloning adalah jenis cloning yang paling sederhana. Nah, yang kedua ada cloning kesehatan nih, Net. Apa tuh cloning kesehatan? Proses cloning. Nah, kalau cloning kesehatan itu proses cloning jaringan maupun organ, di mana hasil klon tisu atau organ tersebut hanya digunakan untuk keperluan terapi medis. Diawali dengan proses somatic cell nuclear transfer, di mana nukleus inti sel dari ovum sel telur diganti dengan nukleus dari sel somatik. Nah, kalau ini SCNT ini terdiri dari 3 tahap. Yang ini melenyapkan, membuang nukleus ovum dan mengambil nukleus somatik. Nah, yang ketiga ada cloning reproduksi nih, Net. Nah, kalau cloning reproduksi ini prosesnya membuat organisme baru, di mana DNA clone tersebut memiliki identitas yang sama dengan DNA induknya. Jadi ada manfaatnya di sini, Net. Apa tuh manfaatnya? Nah, yang pertama kita bisa jadi tahu pengembangan ilmu manfaat cloning terutama dalam rangka pengembangan biologi, khususnya reproduksi, embriologi, dan diferensiasi. Nah, yang kedua bisa mengembangkan
dan memperbanyak bibit unggul. Nah, ketiga, untuk tujuan diagnostik dan terapi. Nah, selain itu juga ada dampak positif sama negatif ini, Net. Oh, ada dampaknya juga ya? Iya, Apa jadi itu? yang pertama, kalau dampak positif itu, yang pertama kita bisa menyelamatkan genetik yang hilang dari hewan yang mati secara teratur. Nah, kalau yang kedua, dapat melestarikan hewan langka. Yang ketiga, resipien transfer embrio tidak dibatasi waktu dan tempat. Nah, kalau dampak negatifnya nih, satu, resipien yang dapat menerima embrio terbatas. Embrio dapat menjadi inbreeding pada keturunan jika tidak ada recording terhadap penggunaan. Yang ketiga, muncul perwarisan sifat mitokondria dan modifikasi. Nah, kalau yang keempat, terjadi kekacauan, keberatan, dan identitas diri dari hasil kloning maupun induknya. Nah, yang kelima, berkurangnya keanekaragaman suatu spesies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raul Ghazali. Dan saya Raka Iqbal dari kelas 9. Di sini saya akan menjelaskan kepada Raka Iqbal mengenai rute jaringan. Jadi Raka Iqbal, kamu udah tahu belum rute jaringan itu apa? Belum itu. Nah, jadi rute jaringan itu merupakan teknik perbanyakan sel di jaringan atau organ tanaman dengan in vitro secara aseptik. Teknologi kultur in vitro dimulai dengan spekulasi ilmuwan dari Jerman bernama Haberland pada awal abad ke-20 dengan teori totipotensi. Haberian menyatakan bahwa setiap sel mampu tumbuh dan berkembang menjadi tanaman normal jika dituturkan pada nutrisi dari lingkungan yang tepat. Prinsip dasar dari kultur jaringan ini ada dua. Yang satu, autonom dan totipotensi, dan yang kedua ada hormon tumbuhan. Nah, kalau yang autonom dan totipotensi ini dasar yang digunakan dalam melakukan kultur pada jaringan tumbuhan, yaitu karena sel tumbuhan bersifat autonom dan mempunyai totipotensi. Nah, kalau hormon tumbuhan ini memiliki hormon dengan endogen yang bisa memacu pertumbuhan seperti auksin dan sitokinin. Hormon ini akan memacu pembelahan sel tumbuhan sehingga terjadi pertumbuhan. Jadi ini ada tahapan-tahapan kultur jaringan nih, Raka. Nah, yang pertama itu pembuatan media agar. Nah, kalau pembuatan media agar ini melibatkan persiapan media pertumbuhan yang sesuai untuk kultur jaringan. Umumnya terdiri dari nutrisi yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan optimal. Dan yang kedua, ada pemilihan tanaman induk atau kita biasa menyebutnya explant. Pada tahap ini, tanaman induk yang akan digunakan sebagai sumber jaringan untuk multiplikasi dipilih dengan cermat. Contohnya kayak pucuk, daun, batang, atau akar. Nah, yang ketiga ini namanya sterilisasi. Jadi, tahap sterilisasi sangat penting untuk mencegah kontaminasi mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Explant yang telah dipilih akan direndam dalam larutan multi menggunakan agen sterilisasi lainnya sebelum ditanamkan pada media agar. Nah, yang keempat ini multiplikasi. Setelah explant steril, tahap multiplikasi dimulai. Explant tersebut ditebarkan pada media agar yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, yang kelima ini pengakaran. Nah, setelah tunas baru terbentuk. Tahap pengakaran dimulai. Tunas tersebut dikeluarkan dari media pertumbuhan dan ditanamkan pada media yang mengandung nutrisi. Nah, yang keenam ini aklimatisasi. Tahap aklimatisasi. Ya. Tahap aklimatisasi melibatkan penyesuaian tanaman yang telah tumbuh secara in vitro di laboratorium dengan kondisi lingkungan luar, yaitu kondisi di luar laboratorium. Nah, yang ketujuh, penanaman di lapangan. Setelah tanaman menjalani tahap aklimatisasi dan dianggap cukup kuat, mereka dapat ditanam di lapangan atau tempat yang sesuai untuk pertumbuhan selanjutnya. Berikan kelancaran, keberhasilan, dan sukses semuanya. Saya Raul Ghazali. Ada beberapa hal yang saya sampaikan menjelang menghadiri kegiatan sekolah. Yang pertama, kamu udah tahu belum sih? Bahwa hari ini kita mungkin sebelum Ramadan terakhir masuk,
Kemudian hari Senin nanti ada libur. ilmu rekayasa, Hari Raja Nyepi ya. bahan dengan Kemudian makhluk hidup dan hari Selasa libur awal puasa. jasa. Hari Selasa libur awal puasa. Hari Rabu, Kamis, Jumat masuk seperti biasa. Dan bioteknologi modern. Hanya saja waktu belajar selama Ramadan hanya sekitar 30 menit per Menggunakan mikroorganisme jam sebagai belajar. alat menghasilkan Ya. produk atau jasa. Misalnya jamur, bakteri yang menghasilkan enzim. Saya ulang lagi, jam pelajarannya waktunya belajar sampai jam pelajarannya adalah 30 menit. Nah, kalau yang bioteknologi modern itu, bioteknologi modern. Saya ulang lagi, KBM nanti libur Senin libur Nyepi, kemudian hari Selasa libur awal puasa, kemudian Rabu, Kamis, Jumat kita belajar dengan waktu 30 menit. Jam pertama dimulai jam 7.30 ya, jam 7.30. Biasanya kita jam 7.30 kita baru masuk. Tidak hanya turun menurun, melainkan berdasarkan Kemudian kajian yang mendalam. Nah, yang ketiga, rekayasa. setelah itu nanti kelas 12 ada ujian sekolah, yaitu tanggal 18 sampai tanggal 26 Maret. Tanggal 18 sampai tanggal 26 Maret Melibatkan berbagai macam ujian sekolah. Tanggal 27, tanggal 28 ujian susulan bagi yang berhalangan ujian. poinnya. Kelas 10 dan kelas 11 Yang pertama ada profil DNA. tanggal 27 28 masuk kembali ya. Kemudian pesantren Ramadan nanti insya Allah akan dilaksanakan di awal April. Dan sertifikat dan Kemudian selama kelas 12 bayi tabung melaksanakan ujian sekolah, kelas 10 dan kelas 11 belajar di rumah. di sini Nantinya tentu akan tetap namanya belajar di rumah, berarti tetap belajar. Akan ada tugas-tugas dari bapak ibu guru lewat memanfaatkan IGCM. hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan produk atau jasa dan bioteknologi modern antara teknik rekayasa genetika dalam produksi. Makasih ya Mas sekarang. Oke, terima kasih Mbak. Iya. Waktu